Ukraina telah meluncurkan salah satu kampanye serangan terbesar terhadap infrastruktur minyak Rusia sejak awal perang. Dan dampaknya sudah terlihat pada kilang yang berhenti beroperasi, pelabuhan yang terkena serangan, terminal yang terbakar, dan kerugian finansial yang diklaim Kiev sebagai pukulan langsung terhadap mesin perang Vladimir Putin. Pada hari Jumat 24 April 2026, inti dari krisis ini sangat sederhana. Drone-drone Ukraina mulai menargetkan jantung ekonomi dari invasi Rusia. Mereka menyerang minyak yang membantu Moskow membiayai tentara, senjata, bahan bakar, dan logistik di garis depan. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada dini hari tanggal 18 April, drone-drone Ukraina bergerak maju ke berbagai wilayah di Rusia dengan target yang terkait dengan minyak, bahan bakar, dan ekspor. Di Samara, kilang-kilang penting terkena serangan. Di Leningrado, terminal Vysotsky yang terhubung dengan Lukoil juga masuk dalam daftar target. Di Krasnodar, perhatian tertuju pada struktur pemompaan dan jalur yang membantu Moskow menyalurkan produk energi. Reuters melaporkan bahwa pejabat lokal Rusia dan sumber Ukraina melaporkan serangan terhadap kilang minyak, depo minyak di Crimea yang diduduki, dan terminal di Laut Maroko. Rusia mencoba merespon dengan pernyataan yang biasa. Mereka mengklaim telah menembak jatuh ratusan drone Ukraina. Menurut Moskow, pertahanan udara mereka telah menembak jatuh 258 drone pada malam serangan 18 April. Namun kebakaran-kebakaran itu menunjukkan hal yang berbeda. Asap hitam, bangunan yang rusak, dan gangguan di kilang minyak menunjukkan bahwa sebagian drone berhasil menembus, menghantam, dan menyebabkan kerusakan. Bagi Ukraina, inilah poin terpenting. Moskow bisa saja mengatakan bahwa mereka telah menembak jatuh drone, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan ketika minyak mulai terbakar. Targetnya tidak dipilih secara kebetulan. Ukraina menyerang apa yang menopang perang di balik parit-parit. Minyak Rusia bukan sekedar komoditas. Itu adalah uang, bahan bakar, kekuatan politik, dan kemampuan militer. Ketika sebuah kilang berhenti, produksi turunannya menurun. Ketika terminal pelabuhan diserang, pengiriman menjadi tertunda. Ketika gudang terbakar, logistik harus diatur ulang. Dan ketika semua itu terjadi secara bersamaan, Putin menghadapi tekanan yang tidak hanya muncul di medan perang, tetapi juga pada kas negara Rusia. Kilang Novokuibishevsk yang dioperasikan oleh Rosneft menjadi simbol dari era baru ini. Menurut Reuters, pemrosesan utama minyak di unit tersebut dihentikan setelah serangan Ukraina pada 18 April. Ini berarti kerusakan tidak hanya terjadi pada citra kebakaran saja, ada dampak nyata terhadap operasinya. Dan ketika sebuah kilang sebesar itu mengurangi atau menghentikan pemrosesan, dampaknya bisa menyebar ke bahan bakar, pasokan, ekspor, dan logistik militer. Kilang Chisran juga ikut terkena dampaknya. Menurut survei Reuters tentang serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia, unit Chisran menghentikan proses penyulingan setelah peralatan pemrosesan rusak pada 18 April. Kilang tersebut memiliki kapasitas untuk memproses sekitar 170.000 barel per hari. Pada tahun 2024, menurut sumber industri yang dikutip oleh agensi tersebut, kilang ini telah memproses 4,3 juta ton minyak mentah. Jenis angka seperti ini menunjukkan mengapa Kiev menargetkan titik-titik tersebut. Setiap penghentian memengaruhi bagian penting dari mesin Rusia. Beberapa hari kemudian, tekanan itu kembali muncul di Laut Hitam. Pada 20 April, drone Ukraina menyerang Tuapse, pelabuhan strategis yang digunakan untuk mengekspor produk turunan minyak, batu bara, pupuk, dan produk lainnya. Serangan itu menewaskan 1 orang dan melukai 1 orang lainnya, menurut pejabat Rusia yang dikutip oleh Reuters. Kota tersebut sudah pernah diserang pada 16 April, dan serangan baru ini terjadi saat Moskow masih menangani dampak dari kebakaran sebelumnya. Tuapse lebih dari sekedar pelabuhan biasa. Tempat ini juga menjadi lokasi kilang penting milik Rosneft yang menjual sebagian besar produksinya untuk ekspor. Reuters melaporkan bahwa kilang tersebut menghentikan operasinya setelah serangan pada 16 April.
Setelah itu, kerusakan baru menimpa infrastruktur transportasi dan penyimpanan minyak di pelabuhan. Kebakaran itu begitu parah sehingga pihak berwenang setempat menyebutkan ratusan petugas pemadam kebakaran dan puluhan kendaraan dikerahkan untuk memadamkan api. Dan inilah pukulan terberat bagi Moskow. Perang yang dibawa Putin ke dalam Ukraina kini berbalik menyerang titik-titik sensitif di Rusia sendiri. Selama bertahun-tahun, kota-kota Ukraina telah diserang oleh rudal dan drone Rusia. Sekarang Ukraina menggunakan drone jarak jauh untuk menyerang sektor yang menopang invasi tersebut. Ini adalah respons yang diperhitungkan, bukan sekedar simbolis. Kiev ingin menunjukkan bahwa jika Moskow menyerang energi Ukraina, minyak Rusia juga bisa menjadi sasaran. Tekanan ini terjadi pada saat yang sensitif. Pada 18 April, Amerika Serikat memperpanjang selama 30 hari izin yang terkait dengan pengiriman minyak Rusia yang sudah berada di laut, di tengah tekanan internasional terhadap energi yang disebabkan oleh krisis di Timur Tengah. Associated Press melaporkan bahwa langkah tersebut diambil tak lama setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa jeda tersebut tidak akan diperpanjang. Bagi Kiev, jenis keringanan seperti ini berbahaya karena bisa membuka lebih banyak peluang masuknya uang Rusia. Serangan ini juga memiliki dampak militer secara langsung. Bahan bakar tidak hanya digunakan untuk ekspor. Bahan bakar menggerakkan truk, kendaraan lapis baja, generator, unit transportasi, sistem logistik, dan mendukung perbaikan di garis depan. Pelumas juga sangat penting untuk kendaraan dan peralatan. Ketika gudang, kilang, dan terminal diserang, Rusia mungkin masih bisa mencari alternatif, tapi semuanya jadi lebih lambat, lebih mahal, dan lebih rentan. Di wilayah Ukraina yang diduduki, logikanya serupa. Berita militer yang terkait dengan kampanye tersebut menunjukkan serangan terhadap gudang bahan bakar, pelumas, dan unit perbaikan di wilayah yang diduduki. Ini menciptakan tekanan dua lapis. Di dalam Rusia, Kiev menargetkan produksi, ekspor, dan penyimpanan. Di wilayah yang diduduki, menargetkan logistik yang menopang pasukan. Hasil yang diinginkan hanya satu, membuat perang Rusia berjalan dengan lebih sedikit bahan bakar, lebih sedikit suku cadang, kurang lancar, dan lebih banyak improvisasi. Rusia menghadapi kesulitan struktural, wilayahnya sangat luas. Kilang, pelabuhan, pipa minyak, stasiun pompa, dan gudang tersebar di berbagai wilayah. Untuk melindungi semuanya, Moskwa memerlukan perlindungan pertahanan udara yang tampaknya tidak dimiliki dalam jumlah yang cukup. Jika memperkuat satu kilang, bisa saja pelabuhan lain jadi tidak terlindungi. Jika melindungi pangkalan militer, bisa saja tangki penyimpanan jadi rentan. Jika memindahkan sistem ke dekat kilang minyak, titik lain jadi lemah. Ini masalah yang tidak punya solusi mudah. Laut Baltik juga berperan dalam permainan ini. Terminal seperti Primorsk, Ust-Iluga, dan Vysotsk sangat penting untuk ekspor minyak Rusia. Ketika Ukraina menyerang koridor-koridor ini, mereka tidak hanya mengenai infrastruktur lokal. Mereka juga mengganggu jalur yang digunakan untuk menyalurkan minyak dan produk turunannya ke pasar internasional. Hal ini meningkatkan keterlambatan, menambah risiko bagi para pembeli, dan memaksa Rusia untuk mengatur ulang pengiriman. Dalam perang yang berkepanjangan, setiap keterlambatan memiliki biaya. Pakar Boris Aronstein mengklasifikasikan serangan terhadap infrastruktur ekspor minyak sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap ekspor Rusia sejak awal perang, menurut catatan Radio Free Europe, Radio Liberty. Penilaian ini membantu menjelaskan mengapa serangan-serangan tersebut menarik begitu banyak perhatian. Ini bukan ledakan yang terisolasi, ini adalah upaya untuk melemahkan sumber utama pendapatan devisa Rusia. Ini sangat menghancurkan bagi Rusia. Ini bukan sekadar kebakaran, ini adalah sebuah rangkaian. Samara, Syzran, Novokubishevsk, Vysotsk, Tuapse, Crimea yang diduduki, dan jalur-jalur lain yang terkait dengan energi mengalami tekanan yang sama. Rusia memadamkan satu api, lalu api lain muncul. Memperbaiki satu titik, titik lain jadi sasaran. Mereka bilang sudah menembak jatuh drone, tapi tetap saja fasilitas-fasilitas berhenti beroperasi. Setiap serangan baru terasa seperti Moskow terus berusaha mengejar kerugian tanpa benar-benar bisa mengendalikan situasinya sepenuhnya. Rusia masih berusaha bertahan, menyangkal, dan melakukan reorganisasi. Tapi serangan-serangan di bulan April menunjukkan kenyataan yang tidak nyaman bagi Putin. Sumber kekuatan ekonomi terbesar Moskow kini menjadi sasaran terbuka di hadapan drone-drone Ukraina.
Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.